Mbah Slamet dengan suara khasnya sudah sampai mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan subhanallah. Salatan kami atau salim salaman taman wa sahbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu majelis subuh Isra Rahmatullah, baik yang ada di Sarang Masjid dan yang ada di online. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali meneruskan tafsir, ya. 3 kali tafsir yang bapaknya sering-seringan. Tiap kali membahas 3 kali tafsir, keempatnya seringan, ya. Jadi minggu depan masih sekali lagi tafsir, minggu depan lagi baru seringan. Jatahnya siapa ya, saya lupa ya, Bapak sebenarnya berapa atau Ustadz Abdul Malik diatur gantian, ya, biar tidak jenuh, ya. Baik, pada kesempatan pagi ini kita teruskan kajian secara ringkas, cepat dan efisien, efektif, ya, biar nggak jenuh, ya. Di Surat Al-Imran ayat 181 sampai 190, nah, kita berharap semuanya tidak jenuh, tidak bosan. Selamat datang kembali Bu Hajah. Bu Hajah, ya, selamat tambah segar setelah pulang dari Mekah, ya. Masya Allah, ada Bapak Raja, ya Pak. Nah, saya buat juga sudah tambah segar, ya, hajatnya insya Allah kabul, ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, Allah itu miskin, kami yang kaya. Kira-kira statement seperti statement orang waras atau orang gila? Ya, Allah itu miskin, kami yang kaya. Ini statement orang gila dan orang yang tidak waras. Dan memang dalam Quran sudah disumpah oleh Allah, ya, disumpah Allah bahwa orang Yahudi itu 99% semua adalah punya kapling di neraka, ya. Orang Yahudi, Bani Israel itu 99% sudah pesak kapling di neraka. Kalau kita enggak, kita pesak kapling di akhirat, ya surga. Allahumma amin, ya, surga kapling kita. Cirinya ya kita suka ngaji, membantu orang, ya, silaturahmi, infak, sedekah, dan macam-macam. Tapi ke orang Yahudi tiap hari kalau nggak membunuh orang-orang Palestina yang tidak berdosa, yang tidak berdaya, rasanya tidak puas, ya. Yaitu mari kita sama sadari atau pahami bahwa penting untuk kita bicarakan pada hari ini. Baik, kita lihat di ayat 181, ya, dikatakan kalau innallaha fakir, katanya. Mereka berkata Allah itu fakir. Wa hunu al-ghaniya, ya, dan kami yang kaya. Yang kaya, ahliya itu kaya, ya. Apakah betul begitu, ya? Sesungguhnya Allah itu miskin dan karena yang kaya. Dia meminta kepada kami agar memberinya utang, ya, ejekan Yahudi kepada Allah, ya, mengejek. Selamat datang wakilnya Mbah Ridwan. Mbah ya Ridwan di pagi ini. Ya, kalau sampai bermati hidangan yang kita siapkan, ya, untuk yang diserami ini ada yang bisa memanaskan perut dan waduh, apa lagi nih? Waduh, ya Masya Allah, lengkap hidangannya pagi ini, ya. Allah itu miskin dan kami kaya, ya, maka dia ngecek agar Allah itu berhutang saja karena miskin.
Ini betul-betul nggak waras. Sampai sekarang begitu itu. Ini kan ayat ini kan turun di Makkiyah dan turun 1400 tahun yang lalu, udah sekian ratus tahun yang lalu. Dia mengejek dan sekarang ini semakin mengejek, ya. Mengejek. Ya, mereka nggak percaya ada Tuhan Allah yang satu, nggak percaya. Maka kamu kok nggak punya hutang pada saya gitu, orang-orang Yahudi, ya. Itulah kira-kira ya. Jadi begitu sadisnya ngecek Allah gitu ya. Tapi Allah tidak masalah, nggak jadi kecewa atau apa ya. Memang sudah ditakdirkan kalau Yahudi itu 90% akan masuk neraka dan sudah punya kapal di neraka. Ya dia sudah di ayat 182 bima qaddamat aydikum wa anna Allah khalaqal bidal abid. Jadi ini kalau ada siksaan ya maksudnya yang diterima oleh Yahudi ya. Jadi azab yang pedih diterima oleh kaum Yahudi sebagai akibat perkataan sikap ya dan perbuatan sendiri, dan Allah tidak menjamin mereka ya. Ini maksudnya mereka ya, bukan merak mereka ini ya, tulisnya ngantuk-ngantuk. Jadi bima qaddamat aydikum wa anna Allah halaysa bidhalil abid. Artinya Allah itu tidak sekali memberikan berbuat zalim kepada siapapun, termasuk pada kaum Yahudi ya. Allah tidak zalim. Jadi kalau dia kena siksa azab karena ulahnya dia, perkataan dia, perbuatan dia, itu Allah turunkan azabnya. Juga ada di surat surat Asy-Syu'ara ya. Ada di sini ya. Jadi kita tidak bersuudzon pada Allah ada hal-hal yang ditimpa kejelekan, keburukan ya, atau keberhasilan ya, keberhasilan kita karena pahala kita ya. Sehingga tidak ada ungkapan tergantung amal perbuatan ya. Itu yang sering kita dapatkan ya. Jadi aidikum itu berarti datang dari kamu sendiri, sudah itu ya, itu ya. Dalam surat lain dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabaka min hasanati fa minallah ya, gitu kan. Jika datang kebaikan itu datang dari Allah. Sebenarnya wa min sayiati hasanah sayiati, saya itu buruk ya, binafsih datang dari diri kita sendiri, keburukan itu ya. Pahala baik datang dari Allah, nek keburukan itu datang dari kita, binafsih ya. Itu dalam surat An-Nisa itu. Maka kita hati-hati kalau kita tiap hari berbuat baik, tidak merugikan sesama, insya Allah selalu dapat kebaikan ya. Yang terjadi hal sepele, jangan sepele. Saya pernah sering diantar oleh Pak Tayyip ini dengan grade-nya ya. Dia itu kalau nyetir itu wah hati-hati, halus, dan selalu memberikan jalan pada orang lain. Tidak siksa, tidak mau berebut jalan itu pada dia. Kalau ada orang yang kesulitan, Bapak itu justru diberi jalan oleh Pak Tayyip. Ya, ya. Ini kan perbuatan kecil, tapi sebetulnya itu Fabaima kasyafat aidikum, ya, itu kebaikan yang dapat dikodasinya. Nah, ketika dia kesulitan, ada saja orang membantu Pak Tayyip ini, ada saja membantu, ya, saya membantu. Di jalan kesulitan dibantu gitu. Nah, itu bukti hal kecil ya yang misalkan Pak Kiai Budiman, buktinya pahala itu kayak apa? Ini seperti pahala ini. Pahala kecil dibalas pasti itu, ya. In asatu baik satu pahala ya. Kebaikan datang untuk kita, keburukan datang untuk kita. Ya. Baik, kita ke ayat berikutnya.
Ayat 183, kalau inna Allah haidar innas tuminar rasuli ya hatta ayatana birbalil takuluha. Nah, ini maksudnya apa? Sesungguhnya Allah telah berpesan kepada kami di dalam Taurat itu Yahudi ya. Dulu memang Taurat itu kan untuk Bani Israel ya, ketika zaman Musa alaihissalam. Agar kami tidak mempercayai siapapun yang datang kepada kami dan berkata bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ini kelewatan ya, kelewatan dalam. Tidak ada sholat Taurat seperti itu ya. Api turun dari langit, ini siksa yang pedih. Jadi di 183 ini orang-orang Bani Israel di zaman dulu ketika masih bersama Nabi Musa ya, semua beriman pada Musa. Tapi pada akhirnya sudah tidak beriman pada Musa, pada Allah ya. Sehingga Allah turunkan siksaan, yaitu yang disebut api turun dari langit, hasab Allah dari langit. Karena Bani Israel memang semenjak Musa alaihissalam wafat, mereka makin menjadi-jadi tidak mau ada nabi lain ya. Maka ribuan nabi oleh Bani Israel itu dibunuh. Ribuan ya, tidak puluhan, ribuan nabi yang datang dari Bani Israel itu dibunuh oleh Bani Israel sendiri. Kenapa? Karena dia nggak mau ada nabi lain ya, selain Musa. Maksudnya begitu. Jika api turun dari langit, saya siksa yang pedih, itu maksudnya begitu ya. Ini di 183, kemudian di 184-nya ya. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah dirusakkan ya. Jadi inilah perbuatan yang dia kata buka fakot udibah Rasulullah ya. Ini bicara masalah merusakan utusan Allah, Rasul, Nabi semua dirusakan ya. Meskipun mereka membawa ujian yang nyata ya, tentu tidak dipercaya oleh Bani Israel dan Yahudi itu. Yabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna pun tidak dipercaya ya. Ibu Yabur itu kitabnya siapa ya Bu? Saya lupa ya. Daud. Yabur. Ya baik. Kalau ada agama lain, Taurat dan Yabur itu sekarang namanya apa? Ibu-ibu, Bu Mutia? Perjanjian lama. Perjanjian lama, nah, yang Injil perjanjian baru ya. Ya itulah ya. Tapi sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ya. Jadi ini apa ya? Sudah punya mukjizat pun tetap percaya ya. Pokoknya maka dia mengatakan Allah itu miskin, kami yang kaya ya. Maka Allah silakan hutang pada saya, itu kan awal banget ya. Awal banget ya. Oke, di 185 kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tu'minu ujurakum yaumal qiyamah. Ini maksudnya kita tafsirkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di sini seluruh makhluk akan kembali kepada Allah untuk menghadapi hisab. Seluruh makhluk maksudnya di sini adalah manusia yang diberi kenikmatan, beri akal pikiran itu akan kembali kepada Allah di yaumul mahsyar untuk mempertanggungjawabkan dari hisabnya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh telah beruntung. Semoga jamaah kita dimasuk ke surga semuanya Bu. Amin Allahumma amin. Kita bisa bereuni di sana. Ya, reuni di surga. Ini jangan salah tafsir ya. Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah untuk menghadapi hisab. Ini harus dibaca lengkap. Karena tafsir istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya terpisah hanya untuk orang mukmin yang beriman, sebenarnya itu hanya orang Islam yang akan kembali kepada Allah berarti diterima oleh Allah itulah. Tapi orang-orang yang musyrik, yang munafik, yang syirik itu tidak pantas diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena tidak kembali kepada Allah. Cukup inna lillahi saja. Gitu kan, tafsirnya begitu. Wa inna ilaihi raji'un tidak kembali pada Allah.
Karena ketika roh itu dibawa ke langit satu, kemudian dibuka pintu langit satu, kemudian ditanya siapa yang akan dihadapkan pada Allah, si fulan ahli maksiat, campakkan itu. Nah, itu tanda bahwa itu tidak diterima Allah. Campakkan itu ke neraka, bukan ahliku, bukan ahlinya Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita yakini itu. Jadi sekali lagi istijah itu hanya untuk orang-orang yang beragama Islam ya, ya. Kemudian di 186 ini bicara masalah wi awalaku anfusikum wa tamakum min ladzina utul kitab, bahwa orang-orang mukmin ya pasti akan diuji pada harta kalian ya. Orang-orang mukmin akan diuji pada harta kalian melalui nafkah wajib dan mustahab yang harus dikeluarkan ya, dengan musibah-musibah yang menimpa kalian. Mustahab yang harus dikeluarkan ya, dengan musibah-musibah yang menimpa kalian. Sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang yang musyrik kata-kata yang dapat menyakitkan pendengaran kita ya, kata-kata musyrik dan celaan terhadap agamamu. Maka bersabarlah kelak akan dimudahkan Allah. Ini intinya apa ini? Bahwa setiap musibah ya yang menyangkut harta ya, berarti tidak harta ya, ditanya harta harta, kemudian juga bahan makanan ya dan seterusnya, itu semua cobaan dari Allah untuk membersihkan dari hal yang buruk ya. Maka di sini takdirnya maka banyak menafkahkan harta dan mustahab. Apa itu mustahab? Ibu tahu apa mustahab apa itu? Apa itu mustahab? Ya, melalui nafkah wajib dan mustahab yang harus dikeluarkan. Mustahab yang harus dikeluarkan. Mustahab itu sesuatu ibadah, amal perbuatan ya, khususnya materi ya, yang harus dikeluarkan. Mustahab ya, seperti sedekah lah pada umumnya ya, sedekah pada umumnya. Baik, itu di 186 dan 187. Ini menafsirkan ingatlah wahai Rasul saat Allah mengambil perjanjian ya, misakon holidah, perjanjian berat ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, gitu. Orang yang diberi kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Taurat sedangkan Nasrani Injil, agar mereka mengamalkan dan menjelaskan kepada umat. Maksudnya apa di sini? Jadi ketika Taurat hadir 40 malam darah Musa, maka semua sampaikan itu kepada Bani Israel, umatnya dia Bani Israel. Injil datang kepada Bani Israel ya, untuk Bani Israel Injil itu, bukan untuk umat pada umumnya Bani Israel yang sesat gitu ya. Itu Nasrani dengan Yahudi. Tapi ternyata mereka mengamalkan dan tidak mengamalkan itu, namun mereka mencampakkan ya, mencampakkan perjanjian dan tidak memegangnya. Mereka mengambil harta dan seterusnya. Jadi artinya Injil dan Taurat itu disepelekan, dicampakkan saja, tidak dijelaskan sesuai dengan perintah Allah. Maka akhirnya dia dapat banyak cobaan dan banyak musibah ya di kala itu ya. Nah sekarang bagaimana sekarang ini? Apakah dengan tidak mengamalkan Taurat dan Injil juga musibah? Musibah itu saat ini diberikan hukum istidrak ya. Orang-orang yang masih belajar dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, yang hidup dengan mewah, dengan kebaikan, dengan itu istidrak ya. Artinya dia akan menerima hukum itu nanti dikumpulkan sebanyak-banyaknya ketika nanti di akhirat ya. Maka kemarin itu waktu yang pekan lalu saya katakan tafsirnya diantaranya bahwa mereka ditunda kematiannya, sesuatunya terserah ya, agar mereka semakin banyak berdosa.
sudah menjadi dosanya itu istidrak ya. Maka kaum Yahudi sudah punya kafir di neraka, mau berbuat apa-apa ya sudah ada artinya ya. Sudah. Kemudian 188 ya 88 lah tasman ladzi yaqra'una bima tawa'udu in nusahu bima lam yaqul. Ini artinya maksudnya apa maksudnya? Janganlah orang yang berbangga dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini ya. Janganlah berbangga dengan apa yang kita kerjakan dengan mungkin dengan harta, dengan ilmunya, dengan kecantikan, dengan kegantengannya kita terus berbuat yang tidak baik ya, dan sombong macam-macam itu ya dia karena orang Yahudi menurut lainnya mereka suka disanjung. Nah, sanjungan inilah yang akan melarikan mereka hingga amal-amalnya jadi dilupakan. Ya, janganlah mereka menyangka bahwa mereka akan selamat dari azab Allah di dunia, sementara di akhirat mereka mendapatkan azab yang di dunia dapat azab dan di akhirat juga akan dapat azab. Ya Allah, ya Karim, semoga kita terhindar dari azab seperti ini ya. Kita tidak boleh sombong, angkuh, riak dan macam-macam karena kedudukan kita, kemampuan kita ya. Jadi yang penting itu. Jangan sampai nanti seperti sejarah masa lampau ya, kita lihat misalnya Kemal Atatürk gitu ya, itu matinya pelan-pelan dan tersiksa ya. Dari mulai sakit badannya, apa itu, gatal seluruh tubuhnya yang tidak bisa sembuh-sembuh, itu kan Kemal Atatürk itu saja gitu. Kemudian baunya nggak karuan, bahkan sampai sekarang itu kalau kita di makamnya sana di tembok tinggi ini di Turki karena bau, nggak boleh mendekat itu bau, iya Pak. Ngeri ya, asap Allah seperti itu ya. Semoga kita disamakan dari hal semacam itu ya. Ya. Kemudian di 1989 nah ini wailahi di malkuas sama mati wa out bahwa malkul saya itu hanya Allah SWT, kerajaan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu ya. Ini wallahi musamawati wa Allah ala kulli syai'in sekali dibaca-baca ya. Penutupnya begitu. Dan yang terakhir inna fi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ayat albab. Jadi hanya orang yang albab. Ulul albab itu orang yang cerdas, punya pikiran yang sehat, akal yang sehat. Dia bisa memikirkan Allah itu menciptakan langit dan isinya, dia ada yang lain ya. Ini yang perlu sampaikan. Dan penutupnya apa penutupnya? Undur maqala wa la tandur maqala ya. Dia adalah apa yang dikatakan dan janganlah melihat orang yang mengatakan. Dia telah tafsir, jangan lihat yang membacakan tafsir. Maksudnya begitu, biar tidak jenuh ya. Ungkapan motivasi supaya tidak jenuh, sebab pembicaranya permanen. Kira nyinggung ya. Ya. Sampai jumpa, sampai ketemu datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.